pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung Anda mendengar podcast ini pada hari apa, pada waktu apa, itu terserah Anda. Silakan Anda memilih sendiri. Oke, jadi pada event kali ini gue akhirnya memberanikan diri untuk melakukan podcast. Podcast seperti update. Wih, terima kasih Kamsa. Jadi pada podcast pertama kita hari ini, gue kedatangan tamu, yaitu silakan perkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama samaran saya Bang Tan di sini. Terima kasih. Oke, yang fansnya Bang Tan, silakan like. Boleh. Oke, Bang Tan, namanya cowok tapi suaranya cewek. Oh, itu karena suatu hal di mana saya menyukai K-pop, terutama Asik. Bang Tan Sanyondan. Jadi semua akun saya, semua akun game, akun apapun itu, jadi aku kasih nama Bang Tan aja gitu. Tapi bukannya kalau dinamain Bang Tan, itu malah jadi banyak banget nanti akun dengan nama yang sama. Karena rata-rata game pun, kayak misal game tembak-tembak atau game 5 versus 5 yang nggak perlu disebutin lah, itu biasanya ada keterangan bahwa kita tidak boleh menyebutkan nama sama karakternya, hurufnya, segala macam. Itu bagaimana menurut kamu? Kalau aku sih, aku akalin gitu, bisa pakai angka, bisa pakai tambahan karakter yang lain, atau ada kan beberapa kasus di mana nama itu antara caps lock sama yang bukan caps locknya itu beda. Nah, jadi bisa di situ bisa divariasikan yang seperti itu aja sih. Oke, jadi lebih ke gimana kita punya karakter ya. Benar. Jadi baik itu besar kecil ataupun simbol ataupun number. Cuman nih, biasanya kalau kita kaitkan nih, senang banget gitu sama Bang Tan. Dulunya sih iya, cuman sekarang udah berusaha untuk dunia K-pop, maksudnya seperti itu. Oh, udah move on. Oke. Ngomong-ngomong tentang move on, ya pasti sebelum move on itu ada sesuatu insiden yang akhirnya bisa putus cinta ataupun cinta bertepuk sebelah tangan. Oke, jadi para pendengar, gua di sini pengen buka podcast dengan ngebahas tema yaitu putus cinta. Nah, ngomong-ngomong dengan putus cinta, ini sepertinya saya mendatangkan orang yang gak tahu tepat apa enggak, cuman setidaknya bisa sharing dengan kita semua terkait hal yang menurut kita akhirnya, ini gue pernah nih, ini gue pernah putus cinta, gue pernah suka sama seseorang tapi gue kira dia suka sama gue juga, tapi malah akhirnya bertepuk sebelah tangan. Oke, bisa ceritain Mbak Bang Tan terkait story-nya beberapa petik aja coba. Mengenai putus cinta ya kan, sebenarnya aku tuh bilang pacaran tuh nggak pernah sih, menurut aku sendiri ya. Oke. Emang. Jadi tapi kalau untuk menuju jenjang ke pacarannya itu sering kandas di jalan gitu loh. Jadi belum jadi udah end gitu ya, seperti biasalah. Apakah korban PHP? Mungkin bisa. Ataukah bertepuk sebelah tangan? Mungkin kedua. Sebenarnya kalau kita tidak tahu. Kalau definisi bertepuk sebelah tangan tergantung masing-masing pihak sih ya. Kalau menurut aku sih, lawan dari aku itu sendiri, dia merespon apa yang aku sampaikan gitu loh, bukan kayak malah dicuekin gitu, bukan. Mungkin lebih apa kali ya di situ ya.
Oke, PHP. Nah, bagaimana akhirnya kamu merasakan bahwa kamu itu adalah korban PHP? Sebenarnya sih kalau untuk merasa korban PHP dari aku sendiri itu aku nggak pernah beranggapan seperti itu karena ya Mm-mm. gimana ya, itu pertama aku juga yang membuka gitu loh, membuka jalan gitu loh, membuka hati aku untuk orang lain, orang yang salah gitu kan. Oke, Dan itu astaga. bukan begitu maksudnya. Oke. Membuka jalan bagi orang yang sebenarnya belum tentu jodoh sama kita gitu loh. Dan itu menurut aku kesalahan yang sering aku lakukan. Jadi aku tidak, jadi aku tuh nggak pernah kayak menyalahkan orang lain gitu loh. Wah, aku di PHP-in dia tuh kayak gini. Padahal enggak kan. Itu termasuk dari kesalahan kita sendiri sebenarnya. Oke. Hmm. Ya, begitu dalam ceritanya. Oh my god. Cuman kalau aku itu nggak ada yang salah sih sebenarnya, karena secara naluriah pun kecil kemungkinan manusia untuk nggak membuka hati untuk orang baru, karena kita tahu manusia itu adalah makhluk sosial yang mana dia nggak bisa sendirian, betul? Benar Betul. sekali. Nah, jadi lebih ke bagaimana sesuatu yang akhirnya kita memiliki perasaan kepada seseorang namun akhirnya kandas sendiri tanpa hanya. Oh, ngomong-ngomong tentang kandas nih, udah pernah ada komunikasi yang menuju ke jenjang berikutnya atau memang belum, atau hanya memang just mencintai dalam diam? Oh, kalau aku tipe orang yang barbar sih ya. Wah, ini rare people. Bukan kayak game, kayak rare item. Ini rare people ini. Coba gimana? Bisa ceritain. Ini gimana ya, kalau mendem sih agak sulit ya. Itu kalau bener-bener orang yang mendem perasaan, salut banget sih, salut. Karena aku pribadi sendiri, aku bukan tipe orang yang seperti itu. Aku lebih ke kayak gimana kira-kira dia ada feedback ke aku gitu loh, apakah dia tertarik juga sama aku gitu kan. Nah dari situ aku mulai penasaran, aku mencoba mendekat gitu kan, terus lama-lama habis itu secara nggak langsung aku tuh spontan kadang, aku suka sama kamu gitu, aku tertarik sama. What? Itu baru barbar. Tapi ada juga cara nggak langsung mengungkapkan kalau kita tuh tertarik dengan dia gitu loh. Cara lebih ke sikap sih, lebih ke sikap kita ke dia itu. Pengungkapan sikap dari ketimbang pengungkapan secara langsung. Mengungkapkan secara tidak langsung berarti ya. Mungkin lebih ke gimana perhatian kah? Benar. Atau bisa dideskripsikan lagi? Aduh, aib aku semua. Sepertinya ini bukan aib. Ini sekedar sharing, Bu. Sharingnya terlalu dalam tapi ya. Astaga, jadi kayak lebih ke nggak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu kan. Jadi akhirnya bagaimana ngeluarin perasaan itu? Enggak sih. Bingung akhirnya. Aku juga baru-baru tuh baru-baru ini. Soalnya aku mikir ngapain gitu loh, aku diem-diem aja gitu kan. Tahu, yang penting aku udah ngungkapin, dia tahu kalau dia mau ada feedback aku, yaitu terserah dia, atau kalau dia mau udah kita sampai di sini aja gitu. Ya udah, itu terserah dia. Karena semua keputusan pada dia. Yang penting aku udah mengeluarkan isi hati aku sendiri gitu. Oke, berarti udah memperjelas dong hubungan sebenarnya dengan si doi, tanda kutip.
Maksud jelasinnya gimana ya? Kayak udah ada kepastian belum? Soalnya kan yang gua tahu PHP itu di PHP ini tuh Mhm. dia itu kayak nggak ada kejelasan dalam hubungannya. Satu sama lain tuh pengen dekat, cuman entah si cowok atau entah si cewek itu dia kayak ragu untuk lanjut gitu. Kalau di kamunya gimana? Kalau dari kasus aku sendiri sih, Mm-mm. aku barbar kok. 2 orang baru. Aku beneran barbar Baru ke kedua. 2 orang. Dan itu semua Oke. ya, mana ya? Ya udah kandas gitu, kandas di jalan gitu. Pokoknya kandas lah. Itu berarti hanya perasaan kamu doang yang merasain kalau ini nih kayaknya kandas. Belum ada kepastian sebenarnya dari si doi, dari si cowok itu. Karena aku barbarnya itu ke orang yang belum aku pernah temui. Sih? Oh my god, I see. Jadi kayak mungkin ada rasa, cuman perasaan itu kayak udah kuat banget seperti kita melebihi orang yang biasa kita temui. Seperti itu. Benar. Mungkin itu cuman Batuk Waji. Iya, saya lagi batuk, Pak. Mohon maaf ya. Oke, siap. Minum apa ya? Gak boleh nanti disensor. Ya, ada lagi. Oke, kita lanjut. Jadi berarti sampai sekarang udah nggak terlalu memikirkan yang namanya di PHP-in tadi, dan akhirnya menjadi tertutup dan sangat berhati-hati, ataukah masih tetap barbar? Tetap barbar ya pasti. Tetap barbar. Number 1 lah pokoknya. Oke, hidup barbar. Barbar kayak cangkimer jadi. Kayak nggak tahu orang Indo kan gimana sebarbarnya gitu. Ya, apalagi ada banyak orang Indonesia di 62 lah ya. Iya, benar. Hidup barbar. Jadi akhirnya dirimu lebih ke bagaimana menghadapi hidup ini lebih bermanfaat, mencari manfaat gitu. Lebih ke It's okay. Menjalani hidup untuk depan. Oke. Mencari Dragon Ball ya. Tidak seperti itu, Bapak. Oh, kirain bakal mencari Dragon Ball dan bertemu naga apa ya? Naga Sholong. Tuh. Ya, setidaknya dengan tidak terlalu memikirkan di PHP-in, akhirnya ya dirimu nggak terlalu merasa sedih kan, nggak terlalu terbayang rasanya di PHP-in kok jahat banget si Anu jadi Anu. Ya ampun. Ya kalau pengen dibahas sih sebenarnya banyak yang menjadi korban PHP, bukan hanya masalah dalam percintaan. Terkadang dalam kita mencari kerja pun itu udah biasa. Akhirnya pun karena dunia kerja ini yang membuat kita terbiasa dengan kata PHP di PHP-in. Ya udah biasa. Ya setidaknya dengan kita terbiasa PHP, kita bakal berusaha. Itu yang kalau benernya kita bakal berusaha untuk mempertahankan orang tersebut dan nggak mem-PHP-kan orang tersebut. Super sekali. Berarti sekarang nggak terlalu berharap dengan 2 orang tadi? Oh tidak, itu sebenarnya udah lama sih. Oh tidak, udah lama, udah 20 tahun yang lalu ya? Mohon maaf. Udah 20 tahun yang lalu, berarti umur 3 tahun, berapa tahun ya? 1 tahun kali ya? 1 tahun udah bisa barbar. Gila sih itu.
Aduh. Oh my god. Tapi pernah sih gua denger ada beberapa orang yang suka sama K-pop. Kita kembali lagi ke K-pop nih. Suka sama K-pop dan akhirnya dia pernah nih ada event di Jakarta Convention Center. Wah, sangat produk. Jadi di Jakarta itu ada yang namanya acara kayak konser Korea gitu. Dia ketemu orangnya tapi hanya just lewat aja, nggak negur sapa. Alhasil dia galau karena merasa di PHP dan akhirnya terpuruk gitu. Kalau menurut kamu gimana terkait hal itu? Karena kan kamu tahu sendiri, kamu pun suka Korea. Kita tahu sendiri pun kamu pun suka Korea. Bagaimana menurut kamu? Itu suasananya dalam ini kan, gedung nonton itu kan, nonton konser. Oke. Ya, nonton konser. Mungkin itu tuh ada beberapa kemungkinan sih. Mungkin yang aku pikirin ini, mungkin si dianya itu dia emang bener-bener nggak lihat gitu loh. Jadi seolah-olah dia tuh cuman aja gitu. Kan posisinya kan di situ rame kan. Gak mungkin ya kita mau liatin tiap orang tuh di situ, ini siapa ya? Ini siapa? Nggak mungkin kan. Kita tetap dong fokus ke depan, jangan ke depan gitu. Benar. Padahal dia tahu loh ada orang di sampingnya, cuma dilewatin aja. Itu menurut keterangan dia. Ya akhirnya gue bilangin kan, buka mata, buka hati, buka pikiran, buka jiwa, buka dompet. Itu dikatain orang gila dong. Karena bukan buka hati karena tahu sendirilah dia artis kan ya. Ya tahu sendirilah dia artis. Ya anggapannya gini, emang kita semua sama manusia biasa. Cuma mungkin menurut dia, menurut si artis Ono itu tuh ada kelasnya sendiri bagi dia. Jadi mungkin nanti gimana kalau aku berusaha ngedeket orang yang baru kekenal. Mungkin karena ibunya gitu. Cuman tergantung pikiran orang masing-masing sih. Kan ada yang bilang kalau artis itu manusia biasa, ada kok yang artis bisa jadian sama orang awam kan gitu. Orang awam kayak orang biasa. Kayak siapa deh, aku pernah tahu. Cuman akhirnya lupa namanya. Akhirnya hidup bahagia kok. Nah, semua itu pasti ada jalannya masing-masing. Tergantung bagaimana kita membuka hati untuk orang yang tepat. Super sekali. Oke. Tapi masih mending dia ketemu nih. Cuman ada pula yang aku pernah baca berita entah infotainment atau berita, ada yang kesel banget dan ngehujat satu cewek karena cewek itu jadian sama orang yang dia fans, orang yang dia gemari, artis pula, dan itu jadinya lucu. Dan akhirnya gue mikir, ya Allah, gini amat deh hidup lu. Apakah seperti itu? Saya tidak tahu. Itu orang-orang yang mendoktrin dirinya itu bias Ismail. Sepertinya Anda seperti itu ya. Tentu tidak. Tidak salah lagi. Mungkin awalnya kita bakal kretek gitu kan. tapi kehidupan orang ya kan, kita nggak bisa mengubrik kehidupan orang lain gitu. Oke. Wes, kita bahas K-pop udah. Apa gini? Kita lanjut mungkin. Oke, gimana? Lebih ke ini sih. Kita balikin ke cewek nih.
dan lu bilang pun ini membahas tentang dirimu yang di PHP-in. Betul? Betul. Nah, sekarang Langsung pernah dibetulin. nggak? Sekarang pernah nggak ngerasa dirimu pernah mem-PHP-kan seseorang? Garis bawah ini cowok. Mungkin. Bukan nggak mungkin dong. Mana ya? Oh. Kamu cerita. Oh my god. Wah, akhirnya cerita yang mendalam nih. Jangan. Saya bakal menggali informasi yang akhirnya disimpan dalam-dalam olehnya sendiri. Ya, kalau untuk cerita yang seperti ini hanya beberapa orang yang tahu. Itu terutama sahabat aku sendiri. Oke. Mohon maaf jadi. Oke, it's no problem. Itu nggak harus semuanya dibagikan kok. Cuman biarin gua aja yang cerita mungkin. Boleh. Kalau pengalaman gua terkait di PHP ada, putus cinta pun ada. Gila, gue kayak berpengalaman banget ya. Gak apa-apa, hidup itu harus berwarna. Hidup itu semacam kopi. Kenapa tuh? Pahit di awal, manis di akhir. Kebalik. Pak. Mohon maaf. Manis, sisanya ampas doang. Ya, tergantung kita ngadepin hidup kayak gimana. Cuman kalau mau bahas PHP, alhamdulillah kayaknya gua ngerasa gak pernah nge-PHP-in orang. Cuman gak tahu ada beberapa individu mungkin yang merasa di PHP-in oleh gua. Sekali lagi mohon maaf pada orang tersebut untuk bisa memaafkan saya secara tidak langsung yang telah mem-PHP. Sebut siapa namanya. Mrs. X. Buat Mrs. X. Oke. Buat kamu, kalau kamu dengar, buat Mrs. X, kalau kamu dengar, ya, mungkin nanya tapi, selamat menikmati hidup dengan kekasihmu yang baru. Terima kasih. Selamat menikmati hidup. Arti udah nikah dong. Hah? Faktanya emang udah nikah. Wah, jadi kesebut deh. Jadi kayak gimana ya? Kalau diceritain agak lucu, cuman dia rela kemarin entah kenapa dia bingung. Dia tuh sama gua, cuma dia udah kayak terikat mau nikah. Gila nggak tuh? Gila nggak tuh? Jadi dia bilang itu dia tuh udah lama mendem perasaan itu. Asli udah lama banget, udah ngode pula aku nggak peka. Ya karena aku mikir kan, ya cuman sahabatan sih. Sahabat ternyata. Dan aku pun dan aku pun nggak ngerasa apa-apa. She's just friend, no more. Jadi akhirnya dia pun cerita sendiri kan, ngomong kalau gua tuh sebenarnya senang sama lu, cuman lu nggak peka-peka. Gua udah banyak kayak dia ngasih perlakuan gitu kan ke aku kayak spesial banget. Contohnya? Menurut dia. Tapi kalau aku mungkin contohnya kayak gimana? Contoh waktu itu pas SMA pernah dibuatin bekal nasi goreng. Kok masa dari hal itu aja masa nggak peka sih? Kan aku doyan makan kan Tapi biasa kan toh. itu kan dari orang, apalagi dari cewek kan nggak mungkin gitu loh. Bekal. Ya emang sih. Waktu itu kan pas SMA itu cuma modal naik TM bareng. Kan kalau di Palembang itu ada Transmusi. Jadi dengan modal naik TM bareng ketemuan. Kalau bisa duduk syukur, kalau nggak duduk ya wassalam. Jadi yang turun duluan sebenarnya di halte yang sama sih. Gak perlu diomongin halte mana, tapi kami beda sekolah. Ternyata beda sekolah. Oke. Ternyata beda sekolah tapi satu halte, bayangin aja tuh. Jadi kayak
persahabatan yang kayaknya gue nggak peka, padahal nggak ada apa-apa, biasa aja kali. Karena gue pun biasa dibuatin nasi goreng oleh beberapa Wow. cewek. Pantes tuh ini orang nggak peka sih teman-teman, karena dia sudah biasa dibawain bekal oleh. Bukan, iya, tapi bukan gitu masalahnya, karena aku ini kan doyan makan dan makanan kesukaanku nasi goreng. Jadi para teman-teman cewekku pernah minta saran. Jadi dibawain nasi goreng, tanya, "Cak mano rasonyo?" Oh, kasih bahasa Palembang. Gimana rasanya? Aku bilang kan, ini kurang kecap, ini kurang asin, ini kurang saus dikit. Jadi akhirnya makanya minta saran. Nah makanya dia buat nasi goreng itu gua nggak tahu. Pertanyaannya gini Kan salahnya di situ. Oke, gimana? Teman-teman ceweknya itu ngasih nasi goreng untuk ditanyain gimana rasanya kan. Pertanyaannya itu, apakah si cewek itu yang udah confess ke Anda itu juga meminta pendapat mengenai masakan dia atau tidak? Oh. Iya. Gua kira pengen ngasih ke cowok dia kan, karena selama ini dia cuma bilang gue senang sama cowok. Kira-kira dia suka nggak sama aku? Ya nggak tahu lah, karena aku bukan cewek. Bener sih. Kan kita kan nggak tahu anggapannya aku kan cowok, dia cewek. Jadi kan dia mikir si cowok itu senang apa enggak. Ya aku kan bukan cewek, jadi nggak bisa merasain. Karena kan aku kan cowok. Kalau aku cowok kan nggak mungkin suka cowok toh. Benar. Jadi lebih ke inti gue yang nggak peka kali ya. Cuman akhirnya sampai sekarang pun nggak ada rasa. Cuman just friend aja. Oke, kita buka lagu Just Friend dulu. Sedengkul. Aduh. Astaga. Just Friend. Ya, yes, that's right. Oh my You're just friend. Jadi udah akhirnya dia bilang kayak gitu. Aku pun ngomong, Miss X, hampir ngomong ya Allah. Miss X, please, aku belum tentu bisa selalu ada buat kau. Kenapa? Yang ada di depan mata. Kenapa seperti itu? Hah? Ya, dia udah mapan, yang cowoknya tuh. Aku belum. Oh jadi dia confess itu posisinya. Wow. Gila nggak tuh? Emang sih pas kuliah apa ya, pernah pacaran nggak ya? Pernah. Saking lamanya kali ya. Pernah. Nah itu tuh mungkin pas gua lagi ngegebet cewek pas kuliah. Udah, akhirnya dia confess nggak bisa. Udah lah, yang ada di samping kau udah ada. Cukuplah aku jadi sahabatmu doang gitu. Kan seru tuh kan, nanti udah punya anak, gua udah punya anak, dan akhirnya anak kita sahabatan pula. Oh, cocok. Nasi dulu. Terus plot twist kan tiba-tiba yang jadian. Itu yang agak aneh. Gak kepikiran. Tapi kalau terjadi asli plot twist lah. Oke, kita besanan. Tidak menjadi pasangan, tapi menjadi besanan. Sungguh tidak terduga. Ya ampun. Wes. Akhirnya udah bebas membahas cinta, akhirnya gua juga yang kena, astaga. Makanya itu kita tuh harus simbiosis mutualisme. Simbiosis. Nih. Itu dikira sama lebah. Bunga kupu. Maksudnya itu nggak cuma aku yang berbagi kan, kamu juga berbagi. Tuh. Mantap. Tapi kayaknya sini digambarin kayak aku sebagai pelaku.
bahas kan PHP, jadi kayak gue yang jadi PHP astaga. Tentu saja teman-teman pendengar ini nggak mungkin berpikir seperti itu. Kaula muda, semoga Anda semua tidak terlalu memperhatikan kalimat-kalimat yang barusan hadir. Dalam super. Kumandang tertentu. Kalau bisa sih mau ngadain podcast lagi, cuman bakal nanti yang pembawanya 2. Nanti kita bakal ngadirin gestar lagi. 1, kita akan ngebahas tentang, silakan isi di kolom komentar. Kira kita tahu. Atau Kira bisa kita mau bahas apa gitu kan? Oke. Udah degun-degun gitu. Nggak apa-apa. Silakan klik isi di komentar atau di Instagram. Nanti gue akan buat semacam kuesioner yang nantinya kalian teman-teman viewers akan ngisinya pun mudah, simple, nggak perlu nama. Cukup isi apa aja yang mau dibahas di podcast selanjutnya. Oke, terima kasih Miss Bantan sudah memberikan kesempatannya untuk hadir di podcast ini. Dan buat teman-teman Kaula Muda, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Adieu.